Menikah adalah sebuah janji ikrar suci terhadap pasangan secara resmi dan menjadi momen bahagia bagi kedua mempelai. Seperti yang terjadi baru-baru ini pada pasangan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang menikah dengan Putri Solo 2009 Selvi Ananda. Semoga pernikahan ini dapat membawa kebahagiaan untuk kedua mempelai. Pemirsa, ayo cari tahu, upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, agama, dan budaya. Penggunaan adat atau aturan adat ini seringkali berkaitan dengan budaya suku dan hukum agama tertentu. Di Indonesia, dikenal beragam adat pernikahan sesuai dengan daerah asal sang pengantin. Beberapa di antaranya adalah pernikahan adat Betawi, pernikahan adat Jawa, pernikahan adat Melayu, pernikahan adat Sunda, pernikahan adat Batak, pernikahan modern, dan masih banyak adat pernikahan lainnya. Tahukah kamu, dalam adat Jawa setelah kedua belah pihak orang tua menyetujui, maka dapat dilanjutkan dalam pernikahan. Rangkaiannya adalah pinangan. Pengantin pria akan melamar kepada pihak keluarga wanita. Bila telah diterima, kemudian menentukan tanggal dan hari baik pelaksanaan perkawinan. Upacara lain seperti peningsetan, siraman, midodareni, panggih, resepsi. Oh iya pemirsa, ayo cari tahu, dalam pelaksanaan adat Jawa, tahukah kamu pihak calon pengantin wanita yang secara resmi adalah yang punya gawe, dan pihak pria yang akan membantu? Pemirsa, kita sering mendengar istilah bibit, bebet, bobot. Secara tradisional, ini adalah pertimbangan penerimaan seorang calon menantu. Tahukah kamu, bibit ini berarti latar belakang kehidupan keluarga. Sedangkan bebet adalah kesiapan calon pengantin terutama pria dalam memberi nafkah keluarga, dan bobot adalah kualitas pada calon pengantin, baik yang mulia akhlaknya maupun baik tingkat pendidikannya. Pemirsa, pernikahan selain sakral, pernikahan di Indonesia juga penuh dengan mitos. Meski kebenarannya secara logis masih sulit dijelaskan, namun mitos-mitos ini masih dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Berikut 5 mitos pernikahan yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah pelangkahan nikah. Konon, jika seseorang dilangkahi, maka dia akan sulit menemukan jodohnya. Yang kedua, bunga hiasan rambut mempelai wanita dipercayai akan mendatangkan jodoh. Yang ketiga, tanggal baik pernikahan. Masyarakat percaya jika perhitungan ini tidak dilakukan dengan cermat, akan ada rintangan yang terjadi sepanjang acara pernikahan. 4. Pawang hujan. Hujan adalah hal yang sangat tidak diinginkan ketika mempelai tengah menyelenggarakan resepsi. Orang Indonesia mengakali soal cuaca ini dengan pawang hujan. Yang kelima, hubungan keperawanan dengan warna inai. Adat istiadat ini sebenarnya berasal dari India yang diadaptasi oleh orang Indonesia. Kuku sang pengantin akan diwarnai oleh warna dari daun pacar inai. Mitos menyebutkan bahwa warna inai akan menunjukkan apakah si mempelai wanita masih perawan atau tidak. Nah pemirsa, dalam pernikahan juga terdapat sejumlah rangkaian pernikahan. Salah satu adat pernikahan yang memiliki sejumlah rangkaian pernikahan yakni pernikahan adat Jawa. Yuk kita cari tahu bagaimana rangkaian pernikahan ini. Pada prinsipnya, pernikahan terjadi karena keputusan dua insan yang saling jatuh cinta. Meski ada juga perkawinan yang terjadi karena perjodohan. Sementara itu, ada pula istilah Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Ini memiliki arti cinta tumbuh karena terbiasa. Nah, pada 11 Juni 2015 ini berlangsung pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Gibran, dan Selvi. Pernikahan akbar ini mengusung konsep Jawa gaya Surakarta. Perayaan pernikahan putra Presiden Joko Widodo ini memang tidak jauh berbeda dengan pernikahan lain pada umumnya. Hanya saja, selain pengamanan ekstra ketat dari sejumlah pihak keamanan, pernikahan ini juga banyak dihadiri pejabat negara dan tamu undangan penting dari negara sahabat. Setelah tadi membahas budaya di Indonesia,
tahukah kamu, di Rusia pasangan yang menyukai bersepeda memutuskan untuk menikah dengan cara yang sehat, yakni berkeliling kota dengan bersepeda. Selain itu, para tamu undangan yang hadir pun turut mengiringi dengan bersepeda. Selain itu, di Ohio, Amerika Serikat, dalam pernikahannya, pengantin wanita yang bernama Jill Stapleton ini diiringi oleh 110 pengiring pengantin wanita. Dan para pengiring tersebut masing-masing membawa setangkai bunga mawar. Tahukah kamu, di China, seorang pengantin pria, Xiao Wang, menghabiskan 1 tahun gajinya untuk membeli 99.999 mawar merah bagi istrinya, Xiao Liuyang. Mawar merah ini dijadikan dekorasi pernikahan mereka di Chongqing, China. Nah pemirsa, itu tadi liputan mengenai pernikahan dan keunikannya. Sangat menarik ya pemirsa. Setelah ini, Ayo Cari Tahu akan mengajak pemirsa untuk tahu tentang souvenir pernikahan unik dan ramah lingkungan. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Terutama untuk mendukung Go Green ya, mendukung Go Green. Selain itu tentu saja saya berharap dengan Iya. Bagus ya. Iya. Pinza, Mama rekam ya. Enak banget. Movie night nih, kita nonton yuk. Bun. Aduh. Lagi bikin apa nih, Ma? Apaan sih? Baru, bakmi mewah sambal mata. Daging ayamnya asli, banyak, dan tanpa pengawet. Daging ayamnya dimasak dan sterilisasi dalam suhu tinggi sehingga tahan lama tanpa pengawet. Bakmi mewah, seenak bakmi restoran. Baru, bakmi mewah sop buntut. Dagingnya asli, banyak, dan tanpa pengawet. Daging dimasak dan sterilisasi dalam suhu tinggi sehingga tahan lama tanpa pengawet. Bakmi mewah, seenak bakmi restoran. Ini Kong, Bapak ini minta pralon. Iya, ini bukan merek Pralon, oh. Oh, ambil dulu ya. Nah, ini baru pipa merek Pralon. Mau pipa yang asli? Ya merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon pertama dan terbaik. Luwak White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee. The real white coffee. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Di balik ekstra otot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Morinaga Soya, untuk si kecil yang alergi susu sapi. Baru, kini dengan Moritir Sigma Triple Bifidus. Morinaga Chilkit Soya, formula pertumbuhan soya pertama dan nomor 1 di Indonesia. Gula darah terjaga, bantu turunkan resiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. 이제부턴 내가 당신 이뻐 죽을게. 전 혼자서 좋아하는 거예요. 낯서네, 강설리가 오늘. I Have a Lover. Senin sampai Jumat, jam 8 malam di Magna Channel.
Souvenir pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam rangkaian pernikahan. Dalam menentukan souvenir untuk pernikahan bukanlah hal yang mudah. Mulai dari desain, jenis bahan, dan warna harus dipilih sesuai dengan tema pernikahan. Nah pemirsa, di antara sekian banyak souvenir pernikahan, kita dapat memilih souvenir yang unik dengan harga terjangkau. Saat ini, sedang tren souvenir ramah lingkungan. Yuk kita cari tahu apa saja souvenir pernikahan yang ramah lingkungan itu. Hidup ramah lingkungan adalah gaya hidup yang mencoba untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dan harta pribadi yang dilakukan oleh pribadi maupun masyarakat. Pelaku gaya hidup ramah lingkungan mencoba untuk mengurangi jejak karbon yang mereka hasilkan dengan mengubah moda transportasi, konsumsi energi, dan konsumsi makanan. Pendukung gaya hidup ramah lingkungan bertujuan untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara yang konsisten menjaga keseimbangan alam dan menghargai hubungan simbiosis antara manusia dengan ekologi dan siklus alam. Dalam pernikahan pun, kita dapat mengaplikasikannya, salah satunya dalam bentuk souvenir pernikahan, dengan green souvenir atau souvenir ramah lingkungan. Green souvenir yang ramah lingkungan ini berupa tanaman kecil ditanam dalam pot yang kecil pula. Tanaman ini dapat berupa big bamboo hoki, kaktus mungil, terarium mungil, adenium, bibit tanaman dalam botol, souvenir tanaman Minimax Spider, dan tanaman cocor bebek. Untuk lebih jelasnya, kita tanya yuk dengan pemilik usaha souvenir kaktus, Bapak Darmaji. Tujuannya apa mendirikan usaha green souvenir kaktus ini? Ya sebetulnya harapan saya terutama untuk mendukung Go Green ya, mendukung Go Green. Selain itu tentu saja saya berharap dengan souvenir-souvenir tanaman ini bumi kita ini jadi hijau begitu. Harapan saya seperti itu. Proses pembuatannya seperti apa sih? Ukuran dan berapa lama green souvenir ini, Pak? Untuk proses pembuatan souvenirnya setelah tanamannya besar, itu hanya sebentar. Paling kalau ada pesanan sekitar 500 kita memerlukan waktu 1 bulan lah. 500 itu 1 bulan, kalau 1000 ya sekitar 1,5 bulan gitu udah selesai. Karena kita harus membuat kemasannya yang agak lama. Nah, tahukah pemirsa, souvenir ini banyak manfaatnya loh. Selain menghijaukan bumi, dapat menjadi hiasan cantik di rumah. Dan selain itu, tanaman kaktus ini bermanfaat juga untuk bahan dasar pembuat makanan loh pemirsa. Tanaman kaktus jenis Carnegie gigantin dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat tepung untuk membuat roti. Tidak hanya itu, akar dari kaktus jenis Echinocactus platycactus juga dapat diolah sebagai cairan gula untuk pembuatan permen. Merawat kulit tanaman ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan lidah buaya, yaitu kandungan zat yang terdapat di dalamnya mampu menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, dan luka akibat gigitan serangga. Nah, bagaimana ya cara merawat pohon kaktus ini? Jadi perawatannya yaitu seminggu sekali saja disiram, kemudian seminggu sekali juga dipupuknya. Kemudian kalau sampai 6 bulan itu harus diganti medianya. Bagaimana dengan harga? Berapa yang ditawarkan untuk green souvenir ini? Souvenir yang sudah lengkap dengan kemasannya, kalau pakai kemasan Mika itu yang paling murah 11.000, yang paling mahal 18.000. Nah, itu tadi penuturan dari Bapak Darmaji mengenai souvenir pernikahan yang ramah lingkungan. Pemirsa, ayo cari tahu, itu tadi liputan mengenai green souvenir berupa tanaman kaktus. Setelah ini, ayo cari tahu akan mengajak pemirsa untuk tahu tentang baju pernikahan. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Bermunculan desainer-desainer muda yang sangat kreatif. Jadi dari mulai yang kebayanya tradisional, terus sedikit kontemporer, tapi
peraih yang luar biasa. Baru Don Pedro Tango Drink dengan extraordinary black vanilla dan susu sapi segar yang creamy. Nikmati segarnya, nikmati serunya. Don Pedro Tango Drink, black is the new vanilla. Get hydrated, get ionized. Top up iron, Iso Plus. Get active, get ionized. Top up iron, Iso Plus. Get fit, 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 fit. Top up iron, Iso Plus. Pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi karena aktivitas favoritmu mengeluarkan banyak ion. Love your body dengan top up ion Iso Plus. Gantikan cairan tubuh yang hilang dengan 7 ion lengkap, mudah diserap. Iso Plus harga 3.000 dari Wings Food. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Mogu-mogu! Kita hanya punya satu bumi. You've gotta care. Reduce, reuse, recycle. Gunakan kreativitas dan kreasikan sesuatu yang baru. Have fun. Tapi jaga planet kita. You gotta chew, you gotta care. Mogu-mogu. For our beloved world. Mogu-mogu. Akhirnya pindah ke rumah baru. Siapa ya, Pak? Jangan lupa fotoin. Paris sih di sini. Pantes rumahnya masih berantakan. Pak, gue liat nih getah gaknya? Banyak yang nge-like. Saya nggak boleh lihat. Miliki rumah yang bisa menjadi inspirasi siapa saja dengan Decolit. Cat tembok full akrilik, mutu atas, harga pantas dengan pilihan warna cerah. Decolit dari Warnagung. Floridina baru. So juicy. Floridina Florida Orange dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harianmu. Buahnya Pulp. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wings Food. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku pakai Tropicana Slim. Dari minyak, santan, sampai cemilan, semuanya Tropicana Slim. Getarkan ruang keluarga Anda dengan gelegar suara Polytron Cinemax Soundbar. Cukup tambah 200 ribuan, dapat speaker soundbar senilai 1,3 juta. Ganti TV Anda ke Cinemax Soundbar sekarang juga. Polytron. Pilih metal door atau glass door? Kita terawal 10 tahun lagi. Kulkas besi, karatan. Pilih kulkas kaca, lebih awet. Beliza, pelopor tempered glass door, premium bebas karat. Polytron. Virus corona jangan mengurangi produktivitas kita. Lakukan 5TJ. Tetap jaga kebersihan, tetap jalani aktivitas di rumah, tetap jaga daya tahan tubuh dengan tetap jaga pola makan sehat, dan bila perlu, minum madu TJ. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kotoran kering dan bau kayak gini, no problem. Bersihnya sampai seret terdalam. Soklin Liquid always the best. Baru Soklin Liquid dengan formula 50% ekstra konsentrat, lebih hemat. Power clean action dan antibakterinya lebih dahsyat membersihkan hingga ke dalam serat kain, ampuh bunuh kuman. Nyata bersihnya, Soklin Liquid emang number one. Terasa lembutnya, wanginya mewah, mewah, mewah. Soklin Liquid is always the best. Bersih cemerlang, harum tahan lama. Wingscare. 되도록이면 좀 더 오래 이렇게 아무렇지도 않은 채로. 혹시 그럼 나 좋아해요? Where Stars Land, Senin sampai Jumat jam 7 malam di Magna Channel. Pemirsa,
Setelah segmen sebelumnya kita membahas mengenai souvenir pernikahan, sekarang kita akan mencari tahu mengenai pakaian pernikahan. Yuk kita cari tahu. Pemirsa, Indonesia begitu kaya akan adat dan budayanya, dan salah satu kekayaan busana Nusantara menjadi sebuah ikon menarik sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang dikenal dengan keberagamannya. Kebaya. Siapa yang tak kenal dengan kebaya? Bagaimana sih asal-usul baju kebaya ini? Baju kebaya ini memiliki asal-usul yang sangat menarik. Kebaya sendiri merupakan busana atasan yang pertama kali dikenakan oleh perempuan Indonesia, terutama kaum perempuan dari Jawa. Asal mulanya, kebaya dipasangkan dengan sarung dengan kaos cantik yang bermanik yang disebut dengan kasut manek, hingga pada akhirnya mengalami perubahan. Desain baju kebaya pada saat itu juga populer sebagai busana sejumlah wanita Belanda yang membutuhkan pakaian yang cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Dan untuk model baju kebaya ini, tahukah pemirsa, kebaya ini juga pernah populer di kalangan perempuan China, yang pada akhirnya muncullah yang disebut dengan istilah kebaya enjim. Melalui berbagai macam perubahan zaman, kini kebaya telah menjadi salah satu simbol feminisme. Dengan potongan jahitan yang mengikuti lekuk tubuh ini akan memberikan sebuah pandangan tentang sifat anggun serta feminin seorang wanita. Kebaya sendiri dinilai menunjukkan karakter budaya Indonesia yang selalu mengedepankan kesopanan dalam berpakaian. Meskipun demikian, model desain baju kebaya ini juga pernah mengalami penurunan status pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, baju kebaya diasosiasikan sebagai pakaian yang dikenakan para tahanan pribumi dan pekerja romusa perempuan. Pemirsa, kini kebaya tidak hanya dipakai dalam acara resmi seperti acara pernikahan, namun kebaya juga banyak dipakai pada acara-acara non-formal. Di antaranya dengan dipadu padankan bersama celana berbahan denim. Sejumlah ahli fashion dan desainer pun terus memodifikasi desain baju kebaya agar menjadi pakaian yang lebih modern. Yuk kita cari tahu lebih dalam mengenai tren kebaya, khususnya kebaya pernikahan bersama desainer pakaian untuk pernikahan. Bagaimana dengan macam-macam gaun pernikahan yang kini sedang menjadi tren di Indonesia? Kecenderungan anak-anak muda sekarang atau pengantin-pengantin sekarang itu lebih memilih tradisional. Kalau mereka misalnya seperti orang kita ya, orang Jawa, Sunda, atau suku apapun, anak-anak muda itu lebih cenderung ke arah yang senangnya tradisional banget. Jadi misalnya kalau Jawa, pengennya kesannya Indonesia Jawa banget. Jadi trennya kalau Vera bilang sangat ini ya, sangat bervariasi. Bagaimana dengan perkembangan kebaya di Indonesia saat ini? Jadi kalau Vera bilang bermunculan desainer-desainer muda yang sangat kreatif. Jadi dari mulai yang kebayanya tradisional, terus sedikit kontemporer. Tapi kalau sekarang ini Vera melihat kecenderungan desainer-desainer mulai kembali ke klasik ya kalau Vera bilang. Jadi simple tapi tetap dapat mewahnya, tetap dapat elegannya gitu. Dalam membuat sebuah gaun pengantin tentu tidaklah mudah. Selain rumit, dalam pembuatannya juga memakan waktu, terlebih lagi karena dikerjakan secara handmade atau dengan buatan tangan. Biasanya kita dari mulai pertama ketemu customer ya, konsultasi, menentukan desain, ide, tema dan segala macam. Habis itu sudah oke, baru masuk ke produksi. Di produksi mulai dari pola, habis dari pola terus ke, biasanya aku koreksi lagi nih, pola terus ke gunting, terus ke jahit, terus ke bagian finishing awal. Misalnya finishing awal itu bagian aplikasi, karena kalau Vera habis dari jahit itu nggak ada ke mesin lagi, jadi semuanya menggunakan tangan. Mulai dari penempelan detail, mendetail itu misalnya pasang kristal, motif, segala macam itu semua udah tangan. Berapa lama pembuatan satu kebaya pernikahan? Kalau untuk kebaya pengantin, dari mulai pembuatan dari desain, pola, terus cutting, jahit, finishing, sampai motif dan detail itu, kalau Vera itu bisa memakan waktu 2-3 bulan ya.
tergantung dari detail kebaya yang diminta. Nah, kain kebaya ini selain tipis dan mahal, bagaimana sih cara merawatnya? Jadi kalau untuk baju berenda, biasanya kalau habis dikenakan, kalau kita tidak terlalu berkeringat, itu cukup diangin-anginkan. Jangan langsung di bawah sinar matahari. Kalau baju yang cenderung ada motenya, jangan digantung. Kenapa? Karena akan merusak bentuk dari baju itu sendiri. Jadi kalau memang nggak ada patung, ya sebaiknya di box ya, dilipat dalam kertas, masuk ke dalam box. Buat baju yang bermote. Kalau baju yang jenisnya dari bahan silk, itu bisa di dry clean. Jadi memang sih tergantung dari materialnya juga untuk perawatannya sendiri. Tahukah kamu, Putri Diana mengenakan gaun pengantin Lini pada tahun 1981 dalam pernikahannya dengan Pangeran Charles. Gaun yang dirancang oleh David dan Elizabeth Emmanuel ini terbuat dari kain sutra dan renda antik dengan dihiasi lebih dari 10.000 mutiara dan payet. Jika dihitung pada hari ini, maka harga gaun Putri Diana adalah 150.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Wow, cukup mahal ya pemirsa. Nah pemirsa, ayo cari tahu. Demikian informasi mengenai liputan mengenai pernak-pernik pernikahan. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat ya pemirsa. Oh iya pemirsa, jangan lupa ya follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Banyak informasi yang pastinya menambah pengetahuan pemirsa semua. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Ayo cari tahu, karena sebaiknya kamu tahu.